Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Hey, salam sob, baik lagi di Indoku Channel. Terima kasih buat kalian yang masih setia menyaksikan konten-konten yang menarik di channel ini. Pastikan kalian subscribe dan juga membagikannya kepada yang lain. Pada konten kali ini saya sedang berada di Festival Al-Azom yang ke-9 yang diadakan di Masjid Al-Azom yang merupakan masjid dengan kubah terbesar se-Asia. Dan setelah vakum 2 tahun, Festival Al-Azom ini kembali diadakan di tahun 2002 dengan berbagai macam acara di dalamnya, mulai dari lomba Al-Quran, kemudian lomba hadroh, qasidah, dan bahkan yang terbaru atau yang unik dari Festival Al-Azom kali ini yaitu pertunjukan artefak Nabi Muhammad SAW yang diadakan di kantor MUI Kota Tangerang. So, buat kalian yang penasaran bagaimana keseruan dari Festival Al-Azom ke-9 ini, tonton videonya sampai habis dan jangan kemana-mana. Ya sob, sebelum saya mengunjungi pertunjukan atau pameran artefak Nabi Muhammad SAW yang ada di gedung MUI Kota Tangerang, saya coba untuk sedikit keliling-keliling nih di bazar yang ada di Festival Al-Azom. Bazar ini berisi tenda-tenda para pelaku UMKM yang ada di sekitar wilayah Kota Tangerang. Ya, untuk masuk ke dalam pameran ini kita dimintai infak sebesar Rp30.000 aja nih sob. Ya sob, kita sudah berada di dalam gedung MUI Kota Tangerang. Di dalam ini ada berbagai macam artefak peninggalan Nabi Muhammad SAW, mulai dari imamah, kemudian darah bekam Nabi dan juga rambut Nabi dan banyak lain. So, buat kalian penasaran, ayo kita langsung aja masuk sambil kita mengantri, karena memang kalau sore ini katanya banyak banget pengunjungnya dan mereka sih pengen mendapat berkah kan, dan juga cinta kepada Nabi Muhammad SAW. So, jangan kemana-mana, tonton videonya sampai habis. Ternyata pengunjung hari ini cukup ramai ya sob. Dan sebelum kita masuk menuju ke pameran artefak Nabi Muhammad SAW, akan sedikit ada penjelasan atau arahan dari para panitia penjaga pameran artefak Nabi Muhammad SAW ini sob. Nah, setelah penjelasan sedikit dari para penjaga pameran ini, maka kita langsung diberikan izin untuk masuk ke dalam area pameran artefak Nabi Muhammad. Dan Masya Allah, ketika kita masuk ke sana pertama kalinya adalah kita langsung seakan-akan sedang berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW atau berziarah ke rumah Nabi Muhammad SAW. Ya, alhamdulillah kita sudah masuk di pertunjukan artefak Nabi Muhammad SAW yang ada di gedung MUI Kota Tangerang. Bisa dilihat di belakang ada peninggalan pedangnya dari pedangnya Nabi Muhammad SAW. Di belakang ada pedangnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang pertama ini adalah pedang Nabi ya sob, salah satu pedang Nabi yang digunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah tongkat baginda Nabi Muhammad SAW, yang Masya Allah tongkat ini sangat indah ya, walaupun bentuknya sama seperti bagaimana tongkat kayu biasa, namun karena bersentuhan dengan kulit Nabi maka tongkat ini menjadi indah dan luar biasa. Ya, selain dari tongkat Nabi juga ada busur panah Nabi nih sob. Ini juga sering digunakan Nabi untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ini adalah serat kayu siwaknya baginda Nabi Muhammad SAW,
yang sering dipakai Nabi untuk bersiwak saat hendak wudhu ataupun hendak sholat. Dan yang ini adalah salah satu dari jenggotnya Nabi Muhammad SAW. Yang ini adalah batu dari Ka'bah, ya. Batunya sangat dingin dan sangat sejuk. Banyak pengunjung juga yang hadir di tempat ini, mereka setelah masuk melihat pameran ini merasa terharu dan merasa semakin rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut riwayat tadi bahwasanya imamah ini ditemukan dan masih dalam kondisi yang wangi, artinya sudah beribu-ribu tahun atau 1400 tahun lalu, wanginya tidak hilang karena disebabkan nempel daripada kepala Rasulullah SAW yang di situ ada keringat Nabi Muhammad SAW. Ini di belakang saya orang pada tabaruk mencium wanginya dari imamah Rasulullah SAW. Dan ini adalah salah satu artefak peninggalan Nabi Muhammad SAW yang menjadi perhatian dari para pengunjung pameran ini, yaitu adalah imamah Nabi Muhammad SAW yang sudah berumur 1400 tahun lalu. Kain imamah ini biasa dipakai Nabi Muhammad SAW di kepala beliau. Di artefak imamah Nabi ini kita diizinkan untuk mencium aroma wangi yang berasal dari imamah Nabi tersebut. Masya Allah, wanginya itu sangat harum dan aromanya sangat khas, berbeda dengan minyak wangi pada umumnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, sedangkan yang ini adalah darah bekam Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya ada ekstrak keringat Nabi Muhammad SAW yang terkenal dengan harumnya yang khas. Dan yang ini adalah kunci makam Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir adalah ceplakan kaki yang mulia dari kaki Nabi Muhammad SAW. Ya sob, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itulah rangkaian perjalanan saya di pertunjukan artefak baginda Nabi Muhammad SAW. Dan subhanallah, membuat kita makin rindu dan makin ingin melihat Nabi Muhammad SAW. Dari imamahnya, kemudian rambutnya dan juga jenggotnya, bahkan telapak kakinya dan harum dari Nabi Muhammad SAW sangatlah indah, sangatlah menyejukkan hati dan menenangkan hati kita. Mudah-mudahan dengan barokah yang ada di tempat ini kita bertawasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semuanya bisa bertemu Rasulullah SAW, khususnya di bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan semakin kita cinta, semakin kita rindu, semakin kita ingin berjumpa. Ya Rabbi wajma'na wa ahbabalana fi darikal firdausi ya rajuana ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin arhamna wa rahmatika ya arhamar rahimin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Nah, setelah saya selesai melihat artefak Nabi, saya penasaran dan ingin berkunjung ke salah satu stand yang cukup menarik perhatian, yaitu stand yang memajang kiswah Ka'bah serta kiswah penutup makam Nabi Muhammad SAW. Di stand ini kita dapat melihat dan memegang langsung kiswah Ka'bah dan kiswah makam Nabi yang pastinya bersanad, jelas, dan bersertifikat resmi dari museum yang mengkoleksi kiswah-kiswah tersebut. Ada salah satu stand yang cukup menarik dari stand Pondok Pesantren Thalibut Taqwa dan Darul Mahabbah wal Athar, ya. Di mana stand ini berisi kiswah, ya, dari kiswah Ka'bah dan juga kiswah makam Nabi Muhammad SAW, dan ini asli, bersertifikat. So, di belakang saya sudah nampak dari kiswah Ka'bah, ya. Buat teman-teman yang belum pernah umroh atau berhaji, kita bisa lihat langsung ini adalah kiswah dari Ka'bah, asli bersertifikat, dan ini sertifikatnya bisa dilihat real. Nah, untuk kiswah yang warna hijau ini adalah kiswah penutup makam Nabi, dan yang merah adalah kiswah Ka'bah bagian dalam. Kain-kain kiswah ini bisa kita bawa pulang dan kita miliki untuk hiasan rumah kita loh, dan tentunya dengan mahar ya, antara 30 sampai 32 jutaan aja.
Wah, Masya Allah, kapan lagi nih kita bisa memiliki benda-benda yang penuh barokah ini? Tidak hanya berbentuk frame, di sini juga disediakan kiswah-kiswah yang sudah di packaging dengan bentuk kotak perhiasan, liontin, atau berbentuk gantungan kunci. Maharnya sangat murah, sekitar 300 sampai 600 ribuan ya sob. Jadi tunggu apa lagi nih? Mumpung Festival Al-Azom masih berlanjut sampai dengan 5 Oktober 2022, kalian bisa berkunjung ke sini, tepatnya di depan gerbang utama Masjid Raya Al-Azom, atau bisa memesannya melalui kontak pemilik stand ini ya sob. Dan kontaknya ada di sini ya. So, terima kasih buat kalian yang sudah ikuti konten ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan jangan lupa memperbanyak sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.